when we were kicked out of Catholic Spain in 1492, when we were kicked out of Catholic Portugal, I think in 1503, it was the Muslims who took the Jews in. That's why there are Jewish communities in the Islamic world till this very day. The Islamic community, the Jewish community of Istanbul dates from then. It was specifically countries not beyond the Ottoman Empire where Jews were tolerated and they were welcomed in. And they paid a jizya. There was a poll tax they paid, but they were never persecuted. And there wasn't a Holocaust in the Islamic. Ketika Spanyol bersama 3 negara Eropa lainnya, Irlandia, Norwegia dan Slovenia menyatakan mengakui negara Palestina, pemerintah Israel langsung berkacing kepanasan. Di akun X-nya, Menlu Israel yang bernama Israel Katz menulis, menanggapi pengakuan Spanyol atas negara Palestina dan seruan anti-demit oleh Wakil Perdana Menteri Spanyol yang bukan hanya mengakui negara Palestina, tetapi juga membebaskan Palestina dari sungai hingga lautan. Saya menyatakan untuk memutuskan hubungan dengan perwakilan Spanyol di Israel dan Palestina dan melarang konsulat Spanyol di Yerusalem untuk menyediakan layanan untuk warga Palestina dari tepi barat. Jika individu yang bodoh dan hatinya dipenuhi kebencian ini ingin mengerti apa yang sebenarnya dicari oleh Islam radikal, ia harus mempelajari 700 tahun kekuasaan Islam di Al-Andalus, Spanyol saat ini. Netizen-netizen cerdas pun membalas cuitan Menlu Israel yang seperti anjing terjepit yang melolong kesakitan, lalu ditolong, tapi menggigit tuannya ini. Pak Menteri, mungkin Anda yang harus mempelajari Al-Andalus, sebuah periode di mana orang Yahudi, Muslim, dan Kristen hidup berdampingan, sebuah periode di mana ibu kota Al-Andalus memiliki lebih banyak buku dalam satu perpustakaan saja daripada di seluruh Eropa. Periode yang menyelamatkan dan menerjemahkan tulisan-tulisan para filsuf Yunani, sehingga dapat menginspirasi pencerahan di Barat. Periode di mana matematika, sains, dan kedokteran jauh lebih maju daripada abad pertengahan di Eropa. Bangsa Romawi mengusir orang-orang Yahudi. Khalifah Umar membawa mereka kembali ke Yerusalem, tentara salib mengusir mereka, Salahuddin membawa mereka kembali. Ratu Isabella mengusir mereka, dari Spanyol Ottoman mengundang mereka, dan selama Holocaust, umat Islam di Albania melindungi para pengungsi Yahudi. Ketika orang-orang Kristen mempersekusi Anda dari kanan dan kiri, hanya orang-orang Muslim yang membantu Anda di bawah kekhalifahan Cordoba. Anda memiliki hukum, pengadilan, dan hidup dengan bebas. Ketika orang-orang Kristen mengambil alih negara itu lagi, Anda melarikan diri ke Maroko bersama orang-orang Muslim. Oh iya, sebelum Muslim meninggalkan Andalus, mereka mengembalikan jizyah darimu, yang dengan senang hati Anda tolak, dan meminta untuk pergi bersama mereka. Kekuasaan Islam di Al-Andalus sebenarnya merupakan masa keemasan bagi Spanyol. Selama hampir 700 tahun, tempat-tempat seperti Cordoba dan Granada ramai dengan pembelajaran dan kreativitas. Umat Islam, Kristen, dan Yahudi hidup bersama dengan damai, berbagi ide dan memperkaya budaya satu sama lain. Masa ini menyaksikan kemajuan luar biasa dalam ilmu pengetahuan, seni, dan pertanian yang membentuk Spanyol dan Eropa. Kisah nyata Al-Andalus adalah tentang hidup berdampingan dan saling menghormati, bukan tentang gambaran yang memecah belah seperti yang Anda gambarkan. Sionisme adalah sebuah penyakit mental. Tidak mungkin seseorang secara logis bisa berdusta tentang Muslim seperti ini, sementara ada catatan sejarah yang jelas yang menunjukkan betapa baiknya Yahudi diperlakukan di bawah pemerintahan Islam. Spanyol benar-benar menyakiti mereka.